Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Fizanur Rahima dari kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya pada semester 1. Di dalam KS ini akan mencakup explanation, application, perspektif, dan juga self-knowledge. Pelajaran dan topik yang dipilih. Pelajaran yang saya pilih adalah Bahasa Indonesia dengan topik membangun alur cerita pendek. Pada awalnya saya memang ingin mencoba hal baru, dan juga saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan KAS ini untuk mengeksplor dunia lain keluar dari dunia psikolog. Dan selain itu saya juga terinspirasi dari tugas saya sebagai scriptwriter di drama Generasi 5. Explanation. Cerpen atau cerita pendek sendiri adalah salah satu karya sastra yang berisi kisah fiktif secara singkat dan juga ringkas. Cerpen biasanya berfokus pada satu peristiwa dengan jumlah tokoh yang terbatas. Itulah mengapa cerpen biasanya disebut menjadi cerita sekali duduk karena dapat dibaca dengan waktu yang singkat. Ciri-ciri cerpen. Cerpen itu bersifat fiktif, yang artinya cerita yang disajikan itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Jumlah katanya pun terbatas, biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Tokohnya pun tidak banyak, sehingga fokus pada ceritanya lebih jelas. Lalu, alur cerpen biasanya memiliki alur yang tunggal. Jadi ceritanya hanya berfokus pada satu peristiwa dan plot utama saja. Dan gaya bahasa yang digunakan pun naratif dengan bahasa sehari-hari yang membuat pembaca akan lebih mudah memahami ceritanya. Lalu unsur-unsur cerpen. Cerpen memiliki 4 unsur, yaitu tokoh, pelaku dalam cerita, kedua adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir, ketiga adalah latar, yang mencakup waktu, tempat, dan juga suasana yang akan membangun sebuah cerita. Yang terakhir adalah tema, bentuk atau ide utama di dalam cerita tersebut. Application. Application ini akan terkait dengan bagaimana saya membangun alur cerita pendek dari 4 unsur tadi. Yang pertama, saya memulai dari membangun tokohnya. Dalam membangun tokoh ini saya membuat 2 tokoh, yaitu perempuan dan laki-laki. Lalu dari kedua tokoh ini saya memutuskan untuk membuat alur cerita yang akan mengarah ke cerita romansa dengan konflik eksternal. Di dalam cerita pendek cerita sendiri, konflik itu ada konflik internal dan juga konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik antara manusia dengan alam, supernatural, takdir, dan seterusnya. Sedangkan konflik internal adalah konflik antara manusia dengan manusia. Jadi di dalam cerpen ini saya membuat outline alur yang dimana awalnya akan diawali dengan suasana yang tenang dan juga romantis, lalu di tengahnya akan saya buat dengan suasana yang tegang, dan diakhiri dengan suasana yang sedih. Dengan konflik, kedua tokoh ini akan menghadapi kekacauan di negeri mereka dengan terjadinya peperangan yang akan memaksa mereka untuk berpisah. Setelah menentukan konflik, saya menentukan latarnya. Karena konflik itu tentang peperangan, saya menentukan latar waktunya di tahun 1585 dengan latar tempatnya di sebuah negeri dengan kerajaan megah di pusatnya. Setelah membuat alur dan setelah membuat latarnya, saya lanjut menyusun alurnya di dokumen. Saya akan mengambil contoh cerpen yang saya buat yang berjudul Sweet Vanquish. Makna dari judulnya sendiri itu berkaitan dengan kedua tokoh yang akan berpisah karena peperangan dan harus berjuang di tempat yang berbeda. Dan makna lainnya dari judulnya ini, saya menyimpan 2 inisial tokoh tersebut, yaitu tokoh perempuannya berinisial S dan tokoh laki-lakinya berinisial V. Jadi terciptalah judul Sweet Vanquish. Dan dari cara saya membangun alurnya, inilah sinopsis yang saya buat. Di sebuah negeri pernah hidup 2 jiwa yang dipertemukan oleh sungai.
Pertemuan pertama mereka yang sederhana berubah menjadi perasaan rahasia yang perlahan tumbuh semakin dalam. Namun, tepat ketika hendak mengungkapkan perasaan pada malam festival, sebuah ledakan menggetarkan negeri dan menjadi tanda awal kekacauan. Perang pun pecah memaksa dua jiwa itu berpisah meski hati saling terikat. Jadi, alur dari cerpen saya ini akan diawali dengan nuansa tenang dan romantis. Diawali dengan pertemuan kedua tokoh di tepi sungai, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kedekatan. Namun, suasana itu berubah drastis ketika serangan mendadak datang menyerang para warga dan memaksa kedua tokoh ini harus berpisah dan berjuang di tempat yang berbeda dengan kondisi negeri yang tidak stabil. Lalu pada akhir cerita, saya memberikan nuansa yang sedih yang akan menonjolkan rasa kehilangan dan rasa ketidakpastian setelah perpisahan itu. Tetapi karena saya sendiri memposisikan diri saya sebagai pembaca, saya memutuskan untuk mengubah endingnya menjadi happy ending. Jadi terciptalah perpaduan antara kesedihan dan kebahagiaan di akhir cerita. Perspektif. Untuk perspektif, saya ambil dari kedua tokoh di cerpen saya, yaitu Shani dan Vinci. Shani saya gambarkan sebagai sosok yang tertutup dan pemalu. Dan selama alur ceritanya, Shani mengalami perkembangan emosi, terlihat dari bagaimana ia mulai membuka dirinya kepada orang lain. Dan dari konflik perang itu membuatnya diuji secara batin, juga memaksanya untuk melawan ketakutan akan kehilangan. Lalu Vinci, saya gambarkan sebagai sosok yang hangat dan perhatian di balik tanggung jawab yang besar. Alur cerita menempatkan Vinci dalam dilema antara perasaan ingin kebebasan kecil dan kewajibannya sebagai putra mahkota di dalam hiruk-pikuk kerajaan. Dan selama konflik itu membuatnya ia menjadi pribadi yang matang dan juga tegas, mencerminkan pengorbanan dan juga keberanian. Self-knowledge. Self-knowledge ini akan mencakup apa yang saya rasakan selama pembuatan cerpen. Yang pertama, tentu saya merasa imajinasi dan juga perasaan saya dapat dikeluarkan lebih bebas. Karena saya sendiri awalnya sering melamun. Ketika saya merasa tertekan, saya selalu membuat skenario di dalam kepala saya layaknya skenario adegan film atau skenario yang ada di dalam novel. Meskipun begitu, saya masih merasa kesulitan bagaimana cara saya mengeluarkannya atau bagaimana saya menuangkannya ke dalam bentuk yang dapat dilihat. Nah, akhirnya ketika tugas membuat cerpen ini datang, saya menerima tantangan itu sebagai kesempatan saya untuk menuangkan semua yang ada di pikiran saya. Akhirnya saya sadar dalam menulis itu dapat membantu mengekspresikan perasaan saya melalui tokoh dan ceritanya. Tetapi saya masih mengalami kesulitan dalam penulisannya. Karena saya sendiri itu tidak terbiasa menulis, dan ini adalah hal yang pertama kali saya lakukan, menulis kisah panjang dan juga kisah fiktif. Jadi saat penulisannya saya ingin menciptakan cerpen dengan bahasa yang indah, dan ya saya merasa karena tidak terbiasa menulis, saya akhirnya merasa kesulitan. Tapi dari itu saya juga menyadari pentingnya membaca dan menulis gitu. Pentingnya menulis dan membaca atau menghayati setiap gaya bahasa yang dikeluarkan oleh para penulis buku. Saya juga menyadari kelemahan diri saya yang mudah kehilangan fokus, sehingga penyelesaian cerpen ini menjadi sesuatu tantangan besar bagi saya. Dan terakhir, karena saya memang dalam fase mengeksplor dunia lain, apakah saya ingin melanjutkan menulis atau mengeksplor dunia menulis, saya belum tahu. Tetapi dari sini saya belajar bahwa menulis itu bukan tugas pelajaran, tetapi juga salah satu cara bagaimana untuk mengenali diri sendiri. Refleksi. Untuk kekuatan yang saya rasakan akhir-akhir ini, saya mulai merasa saya menjadi lebih kreatif lagi dari kelas 8, lalu ketertarikan saya masih mendalam. Ketika saya menyukai sesuatu, saya dari dulu masih bertahan gitu. Kalau suka, saya nggak cuma sekilas, tapi langsung
kalau benar suka saya mau mempelajari itu lebih dalam. Dan juga akhir-akhir ini saya dari kelas 8 saya mulai berani untuk introspeksi diri saya. Lalu untuk kelemahan, saya masih tidak mudah untuk menerima diri sendiri, kurang percaya diri, masih sulit untuk mengingat kekuatan diri, dan masih memiliki kecemasan yang berlebih. Rencana tindak lanjut untuk diri sendiri, saya akan mencoba mulai banyak menulis dan membaca, untuk lalu mencoba menyayangi diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk guru dan orang tua, cukup dukungan dan juga bimbingannya saja. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Zaina atas presentasinya. Langsung saya persilakan kepada guru pembimbing Zaina, Pak Yuda, untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak buka kamera ya karena dia lagi kelas. Sudah cukup baik Zaina, dan apa namanya? Saya melihat ketertarikan yang begitu besar Zaina dan psikologi ya di STI gitu. Nah, barangkali nanti bisa ke depannya gitu. Bisa menggabungkan antara psikologi dan menulis, misalnya ada writing terapi gitu, dengan mendorong orang untuk menulis itu sebagai bagian dari terapi, dan atau misalnya saya lihat tadi, saya belum baca cerpennya Zena ya, karena Zena belum mengumpulkan, tapi dari kilas saya tadi baca itu kok dalam ya maknanya gitu. Saya jadi teringat novel Dunia Sophie yang ditulis sama Justin Gardner gitu. Beliau kan itu ya seorang pengajar filsafat di SMA. Karena dia seorang pengajar filsafat, maka dia menuliskan novel filsafat dan yang ya sangat-sangat inilah dalam gitu. Barangkali nanti kalau misalnya saya mau bidang itu psikologi gitu, bisa juga sambil menulis cerpen atau bisa menulis novel gitu. Nah, tadi saya baca tantangannya Zaina untuk menulis itu apa ya? Mungkin saya lihatnya terlalu perfeksionis ya. Saya udah beberapa kali bilang di kelas jangan terlalu perfeksionis gitu. Karena perfeksionis itu membunuh kreativitas. Kita ngeliat aja, kita berekspresi aja apa adanya gitu. Kita tuangkan apa yang kita sampaikan meskipun bahasanya tidak runut, tidak bagus, segala macam. Nah, kalau dalam menulis nanti ada forming, bentuk tulisan dan editing gitu. Itu di bagian itu yang si tulisan itu akan dibangun. Alurnya ini loncat, benerin lagi segala macam gitu. Tapi intinya ketika mulai menulis jangan pernah merasa perfect, semuanya harus perfect, semuanya harus bagus gitu. Enggak, karena tadi saya sampaikan di Nadifa, kalau di dalam bidang fotografi itu 10.000 foto pertama itu ya dikatakan belajar lah gitu. Jadi baru setelah 10.000 foto ke sana baru dikatakan orang ini sedang menekuni fotografi. Nah, begitu juga nulis sampai cerpen. 10.000 jam pertama menulis cerpen itu adalah belajar. Kalau ada yang bagus ya itu keberuntungan pemula lah. Nah, tapi setelah 10.000 jam itu terlewati baru kita benar-benar masuk ke tahap seorang cerpenis gitu. Jadi Zaina jangan putus belajar, terus menulis, dan tolong perfeksionisnya itu ditentukan dulu lah gitu. Nanti semoga setelah itu bisa lebih baik lagi dalam menulis. Terima kasih Zaina, semangat. Terima kasih Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya dipersilakan Bu Tari. Ya, Ibu tidak menyangka presentasi hari ini sangat lancar. Kemudian mengingat apa yang Zaina alami beberapa bulan terakhir, ya. Ini berarti alhamdulillah ada sebuah proses recovery yang cepat, atau ada proses menemukan akar masalah dan bisa bangkit kembali. Ini sangat normal karena bukan hanya persoalan psikologis, kadang juga hormonal di masa ini. Jadi banyak problem itu tidak datang karena
persoalan psikologis, tapi karena hormonal aja. Jadi everything feels so upside down gitu. Ibu tadi tidak menduga bahkan Zaina bisa tampil ke depan hari ini. So you're so amazing. Dan presentasinya juga tadi banyak yang nggak ada di slide. Ibu sampai nyari-nyari yang Zaina omongin mana ya di slide. Nggak ada di slide gitu ya. Sedangkan banyak sekali, bukan banyak, kebanyakan teman-teman presentasi itu masih membaca slide. Zaina tidak loh. Itu luar biasa loh. Bertepuk tangan ya, hebat sekali, ini luar biasa. Ibu melihat apa yang Zaina lalui ya beberapa bulan terakhir ini mungkin puncak dari keberhasilan Zaina untuk mengalahkan apapun yang sedang Zaina alami dalam diri sendiri gitu ya. So congratulations. Pertanyaan sekarang tentang cerpen. Kan tahu plot twist ya, Iya. atau istilahnya titik balik, turning point ya. Nah itu mesti ada nggak sih dalam cerpen? Plot twist itu masih bisa nggak sih kita taruh dalam cerpen? Kan dia pendek ya gitu. Plot twist. Jadi kan tahu plot twist ya? Iya. Tak terduga gitu ya. Dan kalau ada yang ibu pernah baca nih, kalau dalam sebuah cerpen dia harus sangat besar, tidak terduga, tapi masih terasa logis gitu. Apa pendapat Zaina tentang hal itu? Kalau untuk saya kalau itu kurang tahu, karena dalam cerpen saya sendiri saya saya tidak sadar apakah saya menambahkan plot twist atau tidak. Tapi bagi saya mungkin itu masih bisa ditambahkan, meskipun cerpen itu dalam artian itu ada cerita yang pendek dan tidak boleh lebih dari 10 halaman gitu. Mungkin tidak mudah ya. Iya. Tapi setidaknya alurnya lah ya. Ya, baik Bu Tari. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Zaina. Bapak dipersilakan. Kirain nggak sudah ngomong, Bu. Oke. Ya kalau saya sama ya senang lah ya, bangga anak ini Zaina bisa tampil. Memang sejak beda dengan yang lain, ada perbedaannya gitu, yang karena di Alka ini gitu. Terutama kepada saya sudah berani mendebat gitu kan dalam ininya gitu. Jadi tidak satu arah kalau di rumah dengan gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Itu sih buat saya perkembangan Zaina untuk saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Selanjutnya Zaina bisa menutup presentasinya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kepala sekolah dan wali kelas dan juga orang tua saya yang selalu mendukung, dan juga Bapak Yuda yang membimbing saya dalam proses KS ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, makasih ya.